kepikiran banget deh sama ucapan Tante Linda. DJ Dodi. Siapa sih dia sebenarnya? Kenapa dia mau balas dendam dengan menggunakan aku ya? DJ Dodi lahir pada tahun 1969. Di usia 20 tahun, ia merilis album pertamanya dan langsung naik daun. Hingga tahun 2000, ia tercatat sebagai salah satu DJ paling terkenal dan dengan bayaran paling mahal di Indonesia. Namun pada tahun 2004, karirnya hancur setelah ia ditangkap atas kasus pengedaran narkoba dan mendapat hukuman 10 tahun penjara dari pengadilan negeri. Pada tahun 2014, ia dibebaskan lebih awal karena kurangnya bukti dan beberapa saksi kunci yang merubah kesaksian mereka. Setelah kebebasannya, tidak banyak berita tentangnya. Namanya hanya pernah dikaitkan dan terlibat dalam kematian salah satu pengusaha di Jakarta, namun hal tersebut tidak pernah terbukti secara hukum. Jadi selama ini yang udah memvonis DJ Dodi hukuman 10 tahun dalam hutan ya? Dan dia mau balas dendam dengan cara menggunakan aku. Assalamualaikum Fatan. Waalaikumsalam Kanza. Kanza, aku punya kabar baik. Baru aja aku teleponan sama Alika. Dia bilang dia sekarang lagi sembunyi di markasnya Om Darto. Ya tapi dia bilang aman sih di sana. Nah terus dia bilang juga kangen sama aku, sama kamu. Dan dia lagi kepengen banget makan masakan capcay kamu. Kamu bisa kan masakin dia? Iya ntar aku masakin ya. Kanza, kamu kenapa kok flat banget suaranya? Ada masalah atau apa? Kamu baik-baik aja? Aku nggak apa-apa kok Fatan. Semua baik-baik aja. Oke yaudah, nanti kabarin ya, aku jemput kamu. Selama darah utami mengalir di diri kamu, DJ Dodi akan menghancurkan hidup kamu. Karena dia punya dendam terhadap ibu kamu. Namun pada tahun 2004, karirnya hancur setelah ia ditangkap atas kasus pengedaran narkoba dan mendapat hukuman 10 tahun penjara dari pengadilan negeri. Ya Allah, ucapan Tante Linda benar. Selama DJ Dodi masih menyimpan dendam buat ibu, dia akan menghalalkan segala cara untuk menghancurkanku. Dan siapapun orang di dekatku akan ikut dalam bahaya. Fatan, maafin aku ya. Aku harus ngejauh dulu sebentar dari kamu. Karena aku gak mau kamu ikutan dalam bahaya. Kita tuh harusnya bersyukur DJ Dodi ngasih pinjem apartemennya untuk kita tinggalin dan kita sembunyiin. Ya setidaknya sampai rumah kita selesai direnovasi. Bersyukur gimana sih, Mah? Mau sampai kapan kita luntang-lantung kayak gini? Masa kita harus terus sembunyi, terus kita ketakutan sama Alika yang bentar lagi mati? Ya nggak apa-apa dong. Justru itu. Kita tinggal duduk tenang, ngeliat dia meninggal gara-gara penyakitnya. Ya kan? Apa yang dibilang mama kamu itu benar, Monica. Biar waktu yang akan menghabisi sisa hidupnya dokter penyakitan itu. Ya terus rencana ke depan mama sama papa apa? Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Aku nggak mau kehilangan Fatan. Fatan harus jadi suami aku. Sayang, denger ya. Apapun yang terjadi di luar sana, pokoknya Fatan dan kamu pasti bersatu. Karena DJ Dodi nggak akan membiarkan Kansa dan Fatan bersatu dan bahagia. Dendam dia ke Utami itu akan jadi kunci utama kita. Jadi kita tinggal duduk tenang aja. Tapi gimana ya, Fatan tuh kayaknya udah muak banget gitu sama aku. Kayaknya dia udah benci banget sama aku. Gimana caranya biar bisa bikin dia baik lagi sama aku, Ma, Pak? Kalau Fatan muak sama kamu sekarang ini, biarin aja. Namanya perasaan manusia, itu bisa dibolak-balik. Suatu saat nanti, dia bakalan luluh dan jatuh cinta lagi sama kamu. Apalagi Kansa dihancurkan sama DJ Dodi. Yang penting sekarang, kita tunggu dokter penyakitan itu mati. Begitu dia sudah lenyap, baru kita jalankan misi utama kita, merebut Fatan.
Buat ini, Mbak. Ini paket siapa? Buat aku dari siapa? Itu tadi kurir yang antar. Katanya makanan dari Mbak Kansa. Kok capcaynya malah dikirim sih? Assalamualaikum, Fatan. Waalaikumsalam, Kanza. Kok capcaynya dikirim ke rumah aku? Malah dikirim kenapa? Bukannya kita mau berangkat bareng ya, ketemu sama Alika? Fatan. Maaf ya, aku jadinya kayaknya hari ini nggak bisa deh. Loh, Kanza, kenapa kamu nggak jadi ikut? Iya, ini kayaknya aku lagi nggak enak badan deh. Tapi aku titip itu capcanya kamu kasih ke Alika ya. Dia kan pengen banget itu. Ya udah gini. Aku ke rumah kamu aja dulu sekarang ya. Biar aku periksa kamu, aku cek semuanya, aku bawain obat juga kalau perlu, terus... Fatan, nggak usah. Aku cuma butuh istirahat sampai tidur aja. Ya udah, aku tutup dulu ya teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kansa? Sayang, kamu kenapa, nak? Kamu sakit, gak enak badan? Ibu panggil ayah ya? Enggak, kan saya sebenarnya sehat kok, Bu. Oh, maaf, tadi ibu nggak sengaja dengar kamu telepon sama Fatan. Kamu bilang kamu kurang enak badan. Kenapa, sayang? Kok kamu bohong? Kansa mau ngejauhin Fatan, Bu. Karena Kansa kasihan sama Fatan. Kansa nggak mau Fatan nasibnya sama kayak Mas Emran setelah Mas Emran berhubungan sama Aryani. Ibu benar-benar nggak ngerti, maksudnya kenapa tiba-tiba ada hubungan dengan Fatan dan Aryani? Ya kan, Kansa sama Aryani kan sama-sama anak kandung ibu. Bu, Kansa udah tahu semuanya. Dan Kansa tahu bahwa darah daging ibu itu pasti akan kena serangan balas dendam dari masa lalu. Enggak apa-apa, Bu. Kansa juga tahu ibu yang memvonis DJ Dodi selama 10 tahun. Makanya sekarang dia ngincer juga nyawa Kansa. Kansa, maafin ibu, nak. Itu adalah kisah masa lalu ibu. Selama ini ibu yang mencari-cari kamu, nak. Dan setelah ibu menemukan kamu, ibu gak menyangka ibu akan terbawa lagi ke masa lalu ibu mengenai masalah DJ Dodi. Ini semua salah ibu. Karena ibu memberitahu semua orang. Dan mereka sekarang tahu kalau kamu adalah anak kandung ibu. Seandainya ibu tidak mencari kamu, mungkin kamu gak terbawa-bawa masalah ini. Maafin ibu, sayang, ibu menyesal. Harusnya Kansa sudah bisa hidup tenang bersama Fatan. Ibu ngomong apa sih, Bu? Ibu ngapain nyimpen seluruh ketakutan ini sendirian? Bu, yang ibu lakuin itu hal yang benar. Memvonis seseorang yang mau menghancurkan masa depan bangsa. Kansa justru bangga banget sama ibu. Menegakkan keadilan, memberi kejujuran, itu nggak gampang, Bu. Mulai
mulai sekarang kita lawan DJ Dodi bersama-sama ya, Bu.